dan familinya Filariidae. Contohnya ada nyamuk Aedes, Anopheles, Culex, sama Mansonia. Sebenarnya ada banyak lagi, cuman yang sering penyebabnya itu yang ini, 4 ini. Nah, terus filariasis ini juga merupakan faktor mayor penyebab disabilitas di dunia. Siklus hidupnya itu ya kita dulu udah tahu, jadi ada 2 siklus di nyamuk sama di manusia. Yang pertama, nyamuk yang sebelumnya sudah ada larva dari organisme penyebab filaria ini, dia menggigit manusia. Nah, pada saat menggigit, si larvanya itu masuk, larva L3. Nah, larvanya itu dalam tubuh manusia, dia berkembang biak menjadi cacing dewasa di kelenjar dan saluran limfatik. Terus, si cacing dewasanya ini, dia menghasilkan mikrofilaria. Mikrofilarianya ini, dia ke sirkulasi darah. Nah, mikrofilaria ini merupakan stadium diagnosis. Nah, terus kan dia di darah. Kalau ada nyamuk yang dia gigit si orang ini, si mikrofilarianya itu masuk ke tubuh nyamuk. Di dalam tubuh nyamuk, mikrofilarianya ini melepas sarungnya. Jadi kalau di tubuh manusia dia bersarung, tapi kalau di tubuh nyamuk dia nggak bersarung, dilepas. Nah, terus masuk ke usus nyamuk. Nah, di situ dia bertransformasi jadi larva L1, L2, L3. Nah, larva L3 ini merupakan stadium infektif dari si organisme penyebab filaria ini. Untuk stadium siklus hidup yang Brugia malai dan Brugia timori juga sama seperti yang Wuchereria bancrofti. Yuk, lanjut. Nah, untuk diagnosisnya ini, jadi reaksi infestasi filaria ini pada manusia itu dia berbeda-beda. Jadi menghasilkan gejala yang berbeda-beda pula. Nah, gejalanya ini, bentuk gejalanya ada 3. Yang pertama, itu adalah bentuk tanpa gejala. Jadi, si orangnya ini dia nggak ada gejalanya. Nah, biasanya orang ini ada di daerah endemik filaria. Aku tadi belum nyari sih daerah endemiknya di mana aja, jadi nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Nah, jadi nggak ada keluhan dari si orang ini. Tapi pada saat pemeriksaan fisik itu ditemukan limfadenitis, yaitu pembesaran dari kelenjar limfanya itu. Nah, biasanya pembesarannya itu di inguinal. Orang-orang tuh biasanya tuh nggak nyadar gitu kalau kelenjar limfanya itu membesar, makanya disebutnya tuh bentuk tanpa gejala, karena orang itu bisa sadar bisa enggak. Nah, terus untuk pemeriksaan penunjangnya, jadi kan dia nggak ada gejala nih, tapi pada saat pemeriksaan darah itu ditemukan mikrofilaria sama eosinofilia. Itu bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang kedua itu filariasis dengan peradangan. Nah, ini tuh sifatnya akut. Pada anamnesis itu pasiennya mengeluh dia demam, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, malaise. Ini gejala-gejala umum itu. Nah, ini maaf ya, ini pemeriksaan fisik maksudnya tipu. Jadi pada pemeriksaan fisik itu ditemukan limfadenitis sama limfangitis. Biar getah beningnya itu, kalau limfangitis salurannya yang mengalami peradangan. Next. Nah, ini kan tadi biasanya di inguinal. Jadi pada limfadenitis kan dia si kelenjar getah beningnya membesar. Nah, dia tuh bisa berlanjut jadi abses. Nah, dari abses ini dia jadi ulkus dan akhirnya dia akan menimbulkan bekas seperti itu tuh, yang hitam-hitam itu. Nah, ini khas ya di filariasis. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya sama ada pemeriksaan darah di mana ditemukan mikrofilaria dan eosinofilia. Terus juga ada pemeriksaan urin, di mana bisa ditemukan hematuria sama proteinuria. Nah, jika ditemukan 2 tanda ini, merupakan berarti ada gangguan di ginjalnya. Ada juga yang namanya tropical pulmonary eosinofilia atau TPE. Jadi reaksi imunologis tubuh itu dia berespon berlebihan
karena berespon berlebihan, sel-sel radangnya itu dia jadinya malah menyerang tubuh sendiri. Di sini lebih utamanya menyerang sel-sel di paru. Jadi akan timbul gejala-gejala seperti asma gitu. Dia sesak, ada batuk juga, dan pada pemeriksaan fisik ditemukan mengi sama ronki di seluruh lapang paru. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga itu ada filariasis dengan penyumbatan. Nah, ini sifatnya tuh kronis. Pada anamnesis juga sama tadi, kayak ada demam dan lain-lain itu. Nah, pada pemeriksaan fisik ada limfedema, elephantiasis, kiluria, sama hidrokel. Nah, limfedema itu ada 4 stadiumnya nih, 1, 2, 3, 4. Stadium yang pertama itu udemnya itu pitting. Udemnya pitting, tapi dia sifatnya irreversible. Jadi kalau tungkainya diangkat, dia akan kembali seperti semula. Kalau yang stadium 2, udemnya bisa pitting, bisa non-pitting. Tapi dia sifatnya irreversible, jadi nggak bisa balik lagi. Pada saat tungkainya diangkat, nggak berubah apa-apa. Nah, untuk stadium 3, itu udemnya non-pitting. Nah, di sini juga kulitnya mengalami penebalan, udah mulai keras gitu. Nah, terus pada stadium 4, ini udemnya non-pitting dan juga tumbuh jaringan fibrosis di kulitnya. Terus juga ada verukosa. Coba turun ke bawah. Nah, ini verukosanya tuh ini, yang kayak kecil ini. Ini ada di stadium 4. Nama lainnya itu yang elephantiasis tadi. Nah, juga kalau khas di Wuchereria bancrofti ada hidrokel. Hidrokel itu ada, maksudnya cairan itu ke testis pada pria. Nah, ini kalau dilakukan pemeriksaan transluminasi hasilnya positif. Sama ada kiluria. Kiluria itu pada saat dia buang air kecil tuh urinnya berwarna putih. Ya, next. Ini perbedaan antara yang Wuchereria Wuchereria bancrofti sama Brugia malayi dan timori. Jadi kalau yang Wuchereria bancrofti itu dia ada limfedema dan elephantiasis yang mengenai seluruh tungkai. Jadi kalau misal yang kena kaki kiri, yang kena tuh dari paha sampai ujung kaki kiri, seluruh tungkai. Sedangkan kalau yang Brugia dia itu cuma setengah. Jadi misal kenanya di kaki ya di bawah lutut aja, kenanya di tangan di bawah siku. Terus kalau yang bancrofti dia ada keterlibatan alat genital dan payudara, sedangkan kalau yang Brugia dia nggak ada. Terus kalau yang bancrofti dia terjadi limfadenitisnya itu nggak dipengaruhi sama aktivitas, sedangkan kalau yang Brugia dia itu limfadenitisnya muncul setelah pasiennya bekerja berat. Jadi pada saat beristirahat dia bisa tidak timbul limfadenitisnya ini mengecil. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya kan tadi gold standarnya kan yang pemeriksaan darah itu, yang mikrofilaria SADT. Nah, ada pemeriksaan lainnya juga. Kalau biasanya ada biopsi kelenjar limfe, ada pemeriksaan imunologis juga untuk deteksi antigen dan antibodi. Tapi pemeriksaan imunologis ini cuma ada di yang bancrofti. Yang di Brugia itu nggak ada pemeriksaan imunologis. Ada pemeriksaan radiologis limfoskintografi itu untuk ngecek abnormalitas pada kelenjar limfe. Untuk USG Doppler itu untuk melihat adanya yang hidrokel tadi. Kalau biopsi kelenjar limfe itu melihat cacing dewasa di kelenjar limfenya. Terus ini turun. Ya, kita harus tahu ya spesiesnya. Jadi kita benar-benar harus tahu morfologis dari mikrofilaria ini. Yang pertama, untuk periodisitasnya ini semuanya nocturna. Tambahan untuk Brugia malayi ada subperiodik nocturna. Periodisitas ini ngaruh sama waktu untuk ngambil sampel buat ADT-nya. Jadi karena nocturna dia kan aktif pada malam hari. Nah, waktu untuk pengambilannya itu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Untuk subperiodik nocturna ini maksudnya dia sebenarnya aktif di siang dan malam hari, cuman lebih aktif di malam hari. Nah, terus bedanya lagi
Jadi si mikrofilarianya ini kalau di tubuh manusia kan dia bersarung. Nah, pada saat pewarnaan, sarungnya itu terlihat jelas kecuali yang Brugia timori. Terus ada inti pada tubuhnya. Semuanya itu tersusun kasar kecuali yang Bancrofti, dia longgar dan teratur. Terus ini ada cephalic space. Itu apa sih? Kayak ada ruangan gitu di bagian kepalanya. Kalau yang Bancrofti itu perbandingan antara panjang dan lebarnya 1:1, kalau yang Malai 2:1, kalau yang Timori 3:1. Itu bisa kelihatan ya di ujungnya. Yang Timori itu dia space-nya itu yang paling panjang. Terus ada inti tambahan pada ekor. Nah, untuk yang Brugia itu punya 2 nukleus terminalis. Jadi ada 2 ekor di akhir, 2 inti tambahan di akhir. Sedangkan kalau yang Bancrofti dia nggak ada. Bisa turun. Nah, ini jelas ini bagian ekor. Nah, kalau yang ya ekor, kalau yang Bancrofti dia nggak ada 2 nukleus terminalis, sedangkan untuk yang Brugia, Malai dan Timori ada. Dan yang Timori itu dia jaraknya si nukleus terminalis itu lebih besar, lebih panjang gitu daripada yang Malai. Jadi yang Timori itu lebih jauh-jauhan. Nah, ini tadi perbedaan, coba agak turun ke bawah. Nah, jadi tadi pertama bedainnya itu kita lihat dari sarungnya dulu. Jadi untuk yang Bancrofti sama Malai itu sarungnya terlihat pada saat pewarnaan. Kalau yang Timori itu nggak kelihatan. Maksudnya dia sebenarnya ada, dia bersarung, cuman nggak kelihatan bening gitu, nggak masuk ke dalam pewarnaan. Nah, terus untuk inti selnya, yang Bancrofti itu dia lebih renggang-renggang gitu, jadi kelihatan jelas gitu. Si inti-inti selnya satu-satu kelihatan. Sedangkan kalau Brugia, Malai dan Timori itu dia inti selnya tuh lebih rapet-rapet. Terus sama tadi yang cephalic space-nya itu sama nukleus terminalis, udah bedanya itu aja. Lanjut ke tata laksananya. Tata laksananya itu ada umum. Yang pertama umum tuh istirahat yang pasti. Terus ada antibiotik jika terjadi infeksi sekunder dan abses. Terus juga bisa pengikatan di daerah bendungan untuk mengurangi udemnya. Nah, untuk medikamentosanya bisa diberi dietil karbamasin sitrat. Nah, ini dosisnya 6 mg per kilogram berat badan, diberikan 3 kali sehari setelah makan, selama 12 hari. Sediaan untuk DEC ini tablet 100 mg. Terus, jika dia infeksinya terkenanya Wuchereria bancrofti, bisa ditambahkan ivermectin dosis tunggal 150 mikrogram per kilogram berat badan sebelum makan, diberikan setiap 6 atau 12 bulan. Nah, sediaan dari ivermectin ini tablet 3 mg. Kenapa yang ivermectin ini dosis tunggal? Karena kan ivermectin itu dia cuman ngebunuh mikrofilaria. Makanya dia diberikannya setiap 6 bulan atau 12 bulan sekali. Sedangkan DEC itu dia bunuh mikrofilaria sama cacing dewasanya. Jadi makanya dikasih untuk 12 hari. Ivermectin itu kayak jaga-jaga gitu, kalau misalkan masih sisa si mikrofilarianya, makanya diberikan lagi 6 bulan atau 12 bulan. Nah, terus terakhir ada bedah ini lebih ke yang dia udah kronis tadi, yang udah nyampe elephantiasis, hidrokel. Makanya tindakannya itu ada aspirasi hidrokel, limfangioplasti, eksisi radikal dan geras kulit, sama bedah makrolimfatik. Jadi lebih kayak benerin aja gitu. Karena kan sifatnya udah irreversibel kalau yang kronis itu. Cukup sekian.